Nah, ini bagian yang paling seru, memposisikan piston di titik mati atas. Pemasangan ring piston harus super teliti, mulai dari ring oli di paling bawah, terus ring kompresi atas dan bawah. Kuncinya, celah sambungan ring piston harus disilang 90-120 derajat. Jangan sejajar biar kompresinya nggak bocor. Dan perhatikan tanda tulisan in di piston harus ngadep ke atas atau ke sisi klep masuk. Baru deh dipasang pin piston dan klip penguncinya. Pasang packing silinder, lalu blok silinder diturunkan pelan-pelan melingkupi piston. Sekarang masuk ke head silinder. Di dalamnya dipasang pemandu katup dan seal klep. Katup masuk sama katup buang dipasang bareng ring per klep ganda, sama kuku macan penguncinya. Lanjut ke noken as. Nah, pas dipasang, wajib perhatiin tanda top timingnya. Tanda pada gear camshaft harus sejajar sama permukaan head, dan posisi magnet tepat di titik T. Habis noken as duduk, dipasang lengan pelatuk beserta porosnya. Terus ditahan pakai camshaft holder yang dikencangkan berurutan dengan torsi 2 kg. Halo Sobat Tetangga, selamat datang di Ngotot, ngomongin otomotif tetangga. Tempatnya obrolan otomotif santai tapi berbobot seputar garasi rumah. Nah, hari ini kita bakal ngotot bedah satu mesin Matic legendaris 4 tak yang populer banget, yaitu mesin 139 QMB. Mesin 139 QMB sering disebut juga sebagai bagian dari keluarga GY6 50cc. Maksudnya, jenis atau kode mesin skuter 4 tak berpendingin udara berkapasitas 50 silinder cm atau cc yang awalnya dirancang oleh Honda dan banyak diproduksi massal oleh pabrikan di Tiongkok dan Taiwan. Mesin skuter Matic 4 tak ini berkapasitas 49 cc sampai 50 cc. Mesin ini sangat populer dan banyak dipakai oleh berbagai merek skuter Matic. Di antara motor-motor itu, yang paling populer adalah motor Peugeot Janggo, tentu saja yang varian 50 cc 4 tak atau moped. Varian ini sangat populer di Eropa karena modelnya memadukan gaya retro klasik ala skuter Prancis masa lalu dan menyesuaikan regulasi SIM kelas AM pemula. Omologa pentru două locuri. Di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana perakitan mesin 139 QMB agar kita lebih memiliki pengetahuan yang mendalam tentang mekanismenya. Dan yang gak kalah penting, sebaiknya subscribe dulu ya. Subscribe dulu guys, please. Subscribe sekarang juga woi channel Adu Mekanik agar kita lebih semangat sharing pengetahuan mekanika. Jangan lupa komen, like, dan share jika video ini bermanfaat. Pertama-tama kita mulai dari fondasi utamanya, yaitu bak mesin kiri. Di sini dipasang batang berulir dan busing Bendix. Di bagian dalam ada penegang rantai keteng sama silent block mesin juga. Terus ada sumbat penguras oli mesin dan baut pengisian atau penguras oli transmisi reduksi. Setelah fondasi siap, komponen paling vital masuk. Poros engkol dipasang bareng rantai keteng. Jangan lupa packing bak mesin dan pin pemandu pas dipasang penutupnya. Nah, ini area sirkulasi pelumasannya. Kelihatan ada O-ring sama pompa olinya. Pompa oli diputar sama roda gigi penggerak, terus ditutup pakai cover bak mesin kanan yang ada seal olinya. Catat ya, pengencangan bautnya wajib seragam pakai pola silang, biar tekanannya rata dan packing nggak rembes. Terus di bagian bawah dipasang saringan oli kasar sama dipstick oli buat ngecek volume olinya. Sekarang kita geser ke area kelistrikan dan pendinginan. Di sini dipasang spool sama sensor pulser. Jangan lupa pasak kancingnya dipasang dulu sebelum magnet masuk, biar posisi magnetnya presisi dan gak bergeser. Setelah magnet terkunci, dipasang impeller kipas pendingin karena mesin ini pakai sistem pendingin udara paksa. Nah, ini bagian yang paling seru, memposisikan piston di titik mati atas. Pemasangan ring piston harus super teliti, mulai dari ring oli di paling bawah, terus ring kompresi atas dan bawah. Kuncinya, celah sambungan ring piston harus disilang 90-120 derajat. Jangan sejajar biar kompresinya nggak bocor. Dan perhatikan tanda tulisan in di piston harus ngadep ke atas atau ke sisi klep masuk. Baru deh dipasang pin piston dan klip penguncinya.
Pasang packing silinder, lalu blok silinder diturunkan pelan-pelan melingkupi piston. Sekarang masuk ke head silinder. Di dalamnya dipasang pemandu katup dan seal klep. Katup masuk sama katup buang dipasang bareng ring per klep ganda, sama kuku macan penguncinya. Lanjut ke noken as. Nah, pas dipasang, wajib perhatiin tanda top timingnya. Tanda pada gear camshaft harus sejajar sama permukaan head, dan posisi magnet tepat di titik T. Habis noken as duduk, dipasang lengan pelatuk beserta porosnya. Terus ditahan pakai camshaft holder yang dikencangkan berurutan dengan torsi 2 kg. Pasang tensioner rantai keteng biar ketegangannya pas. Tahap krusial nih, setel celah klep. Untuk katup masuk disetel di 0,05 mm. Dan katup buang juga di 0,05 mm. Habis itu tinggal tutup headnya dipasang packing. Busi dipasang, lalu kita pindah ke area transmisi belakang. Di area gearbox ini ada poros gigi akhir, gigi perantara, sama bearing pendukungnya. Jangan sampai lupa packing kertas dan seal oli gearbox kanan kiri biar oli transmisi nggak bocor ke ruang CVT. Pasang juga as dudukan kampas rem belakang. Di bagian depan CVT ada gigi Bendix dan dinamo starter elektrik. Sementara di bagian belakang CVT dipasang puli belakang yang menyatu sama unit mangkok kopling sentrifugal. Komponen dalamnya lengkap, ada seal oli, O-ring, pin pemandu, per CVT besar, sepatu kampas kopling, dan mangkok koplingnya. Geser ke puli depan ada rumah roller yang diisi roller sentrifugal plus tutup rem plate-nya. Pasang sabuk V-belt, kipas variator, washer, dan gear penggerak selahan. Nah, di cover CVT luar baru dipasang mekanisme kickstarter, as selahan, per pengembali, tuas selahan, sama packing penutup CVT. Finishing nih, pasang paha rem, tuas rem, dan sepasang kampas rem belakang. Pasang penutup cover plastik pemandu aliran udara pendingin di sekeliling blok dan head cylinder. Terakhir, pasang leher karburator beserta packing isolatornya. Wah, keren banget ya. Dari kruk as di paling dalam sampai CVT dan manifold luar terpasang rapi dan presisi. Buat sobat tetangga yang penasaran mau lihat visual animasi 3D perakitannya secara utuh, bisa langsung klik link video sumber di deskripsi ya. Sampai jumpa di episode ngotot berikutnya. Tetap oprek santai. Salam satu gear.